Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dengan NIM 201105020003. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berisi tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dalam perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, ada perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi, dalam perekonomian dua sektor, ini hanya terdapat dua pelaku, yaitu RTP rumah tangga produsen dan RTK rumah tangga konsumen. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor itu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Penjelasan selanjutnya yakni kecondongan mengkonsumsi. Ada 2. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau segitiga C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau segitiga YD yang diperoleh. Dengan rumus MPC sama dengan segitiga C per segitiga YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income dengan rumus APC sama dengan C per YD. Penjelasan yang selanjutnya tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Dan fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi sendiri memiliki arti pengeluaran atau perbelanjaan penambahan modal atau penanaman modal. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, ada pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Faktor penentu investasi ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, ada suku bunga. Yang ketiga, ramalan keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, ada keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional atau pendapatan disposable.
Keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila memenuhi dua hal. Yang pertama yaitu ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Dan yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.